Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abirawa Setiawan dengan NIM T400210072. Saya berasal dari kelas praktikum C dengan asisten Kak Ilham Dana Pratama. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai resum tugas besar praktikum dasar teknik elektro, di mana materi yang dibahas di sini adalah materi yang pernah disinggung di modul 4, yaitu rangkaian untai Norton dan Thevenin. Langsung saja kita masuk ke rangkaian pertama, yaitu simulasi Proteus, yaitu rangkaian hubung, di mana rangkaian hubung adalah rangkaian yang masih utuh sebelum nanti dipecah menjadi dua rangkaian, yaitu untai Norton dan untai Thevenin. Di rangkaian hubung ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama terdapat arus sumber yaitu sebesar 2 ampere, kemudian resistor 1 sebesar 4 ohm, kemudian resistor 2 sebesar 8 ohm, kemudian ada resistor yang dihubungkan secara paralel yaitu resistor 3 dengan besar 7 ohm dan resistor 4 dengan besar 4 ohm. Kemudian lanjut ke rangkaian berikutnya yaitu untai Norton dan Thevenin. Di sini ada kesamaan sebelum saya jelaskan. Kesamaan dari kedua rangkaian tersebut adalah bahwa rangkaian ini untuk nilai resistor Norton dan resistor Thevenin itu bernilai sama. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untai Norton ini ada keterkaitan sama dengan untai Thevenin. Kemudian perbedaan di sini adalah untuk bentuk dari rangkaiannya di untai Norton ini yaitu ada arus Norton dan resistor Norton ini susun secara paralel, sementara untuk nilai dari untai Thevenin atau komponen dari untai Thevenin di mana tegangan Theveninnya atau VTH di sini dan resistor Theveninnya di sini disusun secara seri. Ini adalah perbedaan dari untai Norton dan Thevenin. Dan di sebelah kanan ini terdapat rumus-rumus dari berbagai rumus, yaitu rumus dari arus Norton, kemudian resistor Norton, kemudian tegangan Thevenin dan resistor Thevenin yang akan kita singgung di bagian perhitungan manual nantinya. Baik, saya akan lanjutkan dulu ke rangkaian yang terakhir untuk simulasi Proteus, yaitu rangkaian mencari arus, khususnya untuk arus yang melewati R4. Di sini ada berbagai komponen, ada arus Norton dengan nilai 0,67 ampere, kemudian resistor Norton dengan nilai 4,42, kemudian di tengah-tengahnya ada titik-titik yang merupakan terminal yang kita hubungkan kembali nanti dengan rangkaian utuh sebelumnya. Kemudian terdapat ampere DC ammeter dan terdapat R4. Untuk nilai dari arus Norton dan resistor Norton kita dapat dari mana? Nanti saya akan bahas di perhitungan manual. Kemudian di sebelah kanan terdapat keterangan untuk perhitungannya yaitu mencari nilai arus yang melalui R4. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan dari untai Norton dan Thevenin. Yang pertama ada untai Norton dengan diketahui berbagai komponen yaitu arus sumbernya 2 ampere, R1 4 ohm, kemudian R2 8 ohm, dan R3 7 ohm. Kita gambar ulang untuk untai Nortonnya. Kemudian kita langsung saja mencari nilai arus Norton. Untuk mencari nilai arus Norton, kita menggunakan rumus R1 dikali arus sumber dibagi R1 plus R2. Langsung saja R1-nya 4, kemudian arus sumbernya sebesar 2 dibagi R1-nya 4 dan R2-nya ditambah R2-nya 8. 4 dikali 2, 8, dibagi 4 ditambah 8, 12. 8 per 12 kita temukan nilai dari arus Norton adalah 0,67 ampere. Kemudian untuk mencari nilai resistor Norton, kita menggunakan rumus R1 plus R2 diparalelkan dengan R3. Untuk R1 bernilai 4 ohm, ditambah R2 8 ohm, diparalelkan dengan R3 sebesar 7 ohm. Jumlahkan dulu, 4 plus 8 sama dengan 12, kita paralelkan dengan 7, 1/12 per 1/7, kita samakan penyebutnya, 84 dengan pembilang 7 plus 12, kemudian berikutnya 19 per 84, ingat karena masih paralel kita balik dulu pecahannya, yaitu kita temukan nilai Rn adalah 84 per 19 atau 4,42 ohm. Kemudian berikutnya kita langsung masuk ke untai Thevenin. Kita gambar lagi sama dengan yang ada di Proteus. Langsung kita mencari nilai tegangan Theveninnya, yaitu dengan mengalihkan arus Norton dengan resistor Norton, yaitu 0,67 ampere dikalikan 4,42 ohm, yaitu kita temukan nilai VTH sebesar 2,96 volt. Kemudian untuk mencari nilai resistor Thevenin, itu nilainya sama dengan resistor Norton, sehingga kita tidak perlu menghitung lagi. Hasil dari RTA adalah 4,42 ohm. Kemudian kita mencari nilai arus yang melalui R4. Langsung saja kita gambar ulang lagi. Untuk mencari nilai arus R4 kita gunakan rumus resistor Norton dibagi resistor Norton plus R4 dikalikan dengan arus Norton. 4,42 per 4,42 plus 4 kalikan 0,67. 4,42 per 8,42 dikalikan 0,67 sehingga kita temukan nilai dari arus yang melalui R4 adalah 0,351 ampere. Kita simpulkan bahwa nilai dari perhitungan manual dengan simulasi Proteus itu adalah sama.
Kemudian sebelum saya masuk ke kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan dulu langkah-langkah dari dua teorema yang sudah kita singgung tadi, yaitu Norton dan Thevenin. Yang pertama adalah teorema Norton. Yang pertama, menentukan dua terminal rangkaian yang hendak dicari untai Nortonnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghapus resistor beban untuk sementara waktu. Yang kedua, menentukan besarnya arus Norton atau IN, yaitu arus yang mengalir di antara dua terminal rangkaian yang hendak dicari untai Nortonnya. Ketika kita hendak mencari arus, maka kedua terminal rangkaian yang terbuka harus dihubung singkat dahulu agar arus dapat mengalir. Kemudian yang ketiga, menentukan besaran resistansi Norton atau Rn, yaitu resistansi ekuivalen atau total yang dihitung dari dua terminal rangkaian yang hendak dicari untai Nortonnya. Ketika menentukan resistansi Norton ini, semua sumber yang ada harus dinolkan atau dimatikan. Sumber tegangan menjadi rangkaian hubung singkat dan sumber arus menjadi rangkaian hubung buka. Yang terakhir, menggambar untai Nortonnya di mana arus Norton harus diparalel dengan resistansi Norton. Berikutnya untuk langkah-langkah mencari untai Thevenin. Yang pertama, menentukan dua terminal rangkaian yang hendak dicari untai Thevenin-nya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghapus resistor beban untuk sementara waktu. Yang kedua, menentukan besaran tegangan Thevenin atau VTH, yaitu tegangan di antara dua terminal rangkaian yang hendak dicari untai Thevenin-nya. Tegangan tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan metode analisis apapun. Yang ketiga, menentukan besaran resistansi Thevenin atau RTH, yaitu resistansi ekuivalen atau total yang dihitung dari dua terminal rangkaian yang hendak dicari untai Thevenin-nya. Ketika menentukan resistansi Thevenin ini, semua sumber yang ada harus dinolkan atau dimatikan. Sumber tegangan menjadi rangkaian hubung singkat dan sumber arus menjadi rangkaian hubung buka. Yang terakhir, menggambar untai Thevenin-nya di mana tegangan Thevenin harus diseiri dengan resistansi Thevenin. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Pada tugas besar praktikum dasar teknik elektro kali ini, praktikan yaitu saya sendiri diminta untuk mencari berbagai nilai dalam rangkaian untai Norton, untai Thevenin, dan mencari nilai arus yang melalui R4. Kemudian nilai R4 pada perhitungan manual dibandingkan atau dibandingkan dengan nilai arus pada simulasi Proteus 8 profesional. Untuk nilai pada ampere meter di Proteus bernilai 0,35 ampere dan nilai arus pada perhitungan manual adalah sebesar 0,351 ampere. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai keduanya sama dan percobaan yang dilakukan dinyatakan berhasil. Kemudian dari sini juga dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan rangkaian dengan metode atau teorema Norton dan Thevenin terhitung efektif. Mungkin itu saja penjelasan mengenai resume tugas besar praktikum dasar teknik elektro yang bisa saya sampaikan. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.